Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali awal pekan kita dan segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Demikianlah dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah berpihak kepada orang benar dan orang yang mau datang meminta pertolongan kepadanya. Dalam kehidupan kita, pasti akan ada hambatan yang harus kita lalui. Ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, bukan berarti godaan goncangan itu menjadi hilang. Tetapi semakin kita mendekat kepada Tuhan, maka semakin besarlah tantangan yang harus kita hadapi. Semakin besarlah goncangan yang harus kita alami. Karena hidup menjadi orang benar, itu bukanlah hidup yang gampang, tetapi sangat sulit. Apalagi ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, karena jelas apa kata firman Tuhan, tidak ada orang yang benar satupun, tidak ada. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya, dengan karyanya, memberikan kepada kita kebenaran itu. Memberikan kepada kita pembenaran itu, supaya kita hidup di dalam kebenaran Allah. Sehingga firman Tuhan ini meneguhkan kepada orang-orang benar, supaya tidak takut untuk hidup di dalam kebenaran. Karena banyak orang yang tidak suka dengan kebenaran. Mereka lebih suka hidup di dalam kepura-puraan, hidup ke dalam kemunafikan, hidup dalam kebohongan yang semu, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Ketika kita sudah masuk dalam fase itu, maka hidup kita pasti tidak lagi sejalan dengan Allah. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Perhatian Allah hanya kepada orang benar. Ketika kita dinyatakan sebagai orang benar, itu bukan karena perilaku kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena karya kita, tetapi karena Allah yang sudah memberikan pembenaran itu kepada kita. Maka matanya tertuju kepada kita yang sudah dibayar oleh pembenaran penebusan darah Kristus. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak ada kita yang benar kalau Tuhan tidak melakukan pembenaran itu. Karena itu, lihatlah apa kata firman Tuhan ini. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Yang kedua, yang mau dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Telinganya tertuju kepada orang yang mau minta tolong. Kalau kita sudah hidup benar, jangan lupa masih perlu atau kita masih butuh pertolongan daripada Tuhan. Karena Tuhan adalah penolong yang tidak pernah menolak kedatangan kita, kehadiran kita yang mau minta tolong kepadanya. Sekarang ketersediaan hati kita, ketersediaan waktu kita, ketersediaan kita untuk datang kepada Tuhan, itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga orang benar yang meminta tolong, maka Allah akan berpihak kepadanya. Yang ketiga, ini adalah bagi orang yang berniat jahat dan juga yang tidak mau datang kepada Tuhan.
yaitu wajah Tuhan tentang orang-orang yang berbuat jahat. Allah sangat membenci, Allah sangat-sangat mengutuki orang-orang yang berlaku jahat. Karena Allah menginginkan kehidupan kita untuk keluar dari kejahatan itu dan tertuju kepada Allah. Sehingga kita dibenarkan, bukan karena kita sudah benar, tetapi di dalam keberdosaan dan kejahatan kita, Allah sangat mengasihi kita. Karena itu, janganlah ada perbuatan-perbuatan jahat di antara kita. Tetapi mari kita menjadi orang-orang yang benar dan orang-orang yang selalu taat dan mau datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan. Karena Tuhan siap untuk melihat secara keseluruhan kehidupan kita dan memberikan pertolongan bagi kita yang mau datang kepadanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai, membimbing, dan memberkati kehidupan kami. Engkau mengingatkan kami bahwa matamu tertuju kepada orang-orang yang benar dan telingamu mendengar setiap orang yang mau minta tolong kepadamu. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah setiap kehidupan kami, pekerjaan kami, aktivitas kami. Biar itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang percaya kepadamu. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan. Yang berduka Engkau berikan penghiburan. Yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang selalu memberikan kekuatan dan berkat kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.